Ya, pemirsa, jika berbicara tentang pembangunan infrastruktur tentunya juga tidak lepas dari kontribusi 4 badan usaha milik negara di sektor konstruksi. Ya, apa saja dan bagaimana proyeksi perolehan kontrak dari 4 BUMN konstruksi tersebut atau yang lazim disebut BUMN Karya. Ya, kita simak dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati terlebih dahulu bagaimana dengan emiten BUMN di sektor konstruksi yang juga tercatat di pasar modal Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat dari PT Waskita Karya Persero Tbk, di mana perusahaan BUMN plat merah ini pun bisa dikatakan perusahaan plat merah ini memiliki kapitalisasi pasar yang mencapai 23,08 triliun rupiah dengan saham yang dimiliki oleh publik sekitar 33,96%. Kemudian berikutnya ada Wijaya Karya Persero Tbk, di mana kapitalisasi pasarnya mencapai 17,58 triliun rupiah dengan saham yang dimiliki publik sekitar 34,93%. Dan selanjutnya ada PTPP. Kapitalisasi pasar mencapai 12,06 triliun rupiah dengan saham publik sekitar 49%, dan ada Adikarya juga, kapitalisasi pasar mencapai 6,02 triliun rupiah dengan saham yang dimiliki publik sekitar 49%. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa kalangan analis juga menilai bahwa rencana pemerintah yang akan menanamkan modalnya ke dalam Sovereign Wealth Fund atau SWF ini juga akan menjadi sentimen positif bagi emiten konstruksi. Termasuk diantaranya ada emiten BUMN Karya. Dan langkah-langkah pemerintah untuk memasukkan dana infrastruktur ke dalam dana abadi tahun ini juga dinilai kalangan analis akan menjadi sentimen yang sangat positif bagi perolehan kontrak, khususnya BUMN Karya. Lantas bagaimana sebenarnya proyeksi kontrak baru dari emiten BUMN Karya tersebut? Kita akan simak dalam infografis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan lihat bagaimana target-target perolehan kontrak baru yang akan dirasakan oleh emiten BUMN Karya. Ya, kita lihat ada Wijaya Karya. Ini target di tahun 2020 sekitar 21,37 triliun rupiah dan ada peningkatan pada tahun 2021 sekitar 40 triliun rupiah. Jadi memang ada harapan yang sangat besar sekali dengan adanya dana segar yang pemerintah dapatkan dari SWF ini untuk pembangunan infrastruktur sehingga ikut menggerakkan saham-saham konstruksi khususnya BUMN Karya. Tadi Wijaya Karya saja sudah menaikkan dari target perolehan kontrak barunya di tahun 2021 sekitar 40 triliun rupiah dan ini mengalami kenaikan cukup signifikan 87,17%. Kemudian Adikarya, kita lihat target di tahun 2020 lalu sekitar 20,56 triliun dan di tahun 2021 juga sudah memasang target perolehan kontrak baru yang lebih tinggi sekitar 24,69 triliun atau mengalami kenaikan sekitar 20% untuk target perolehan kontrak baru di tahun 2021. Selanjutnya, bagaimana dengan Waskita Karya? Dari target di tahun 2020 meningkat sekitar 17% kalau kita cermati dengan target perseroan yang sudah ditetapkan di tahun 2021 sekitar 31,6 triliun rupiah. Kemudian bagaimana dengan PTPP? Tidak jauh berbeda meskipun dari sisi persentase kenaikan tidak setinggi dengan rekan-rekan BUMN lain karya lainnya. Begitu kita lihat dari target di tahun 2020 sekitar 26 triliun hanya naik sekitar 2 triliun saja atau sekitar 28 triliun di tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 7,69%. Ya, proyeksi dari kenaikan perolehan kontrak baru yang dicanangkan oleh manajemen emiten BUMN Karya tersebut memang menunjukkan target optimistis yang dicanangkan oleh manajemen. Dan semoga ini juga membawa dampak positif bagi sektor infrastruktur di Indonesia sebagai sektor pendukung yang sangat penting untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional yang terus berlanjut pada tahun ini. Kemudian, bagaimana pemirsa sebenarnya dari kinerja keempat emiten BUMN Karya sampai dengan kuartal 3 tahun 2020 lalu? Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah kinerja dari sisi pendapatan emiten BUMN Karya. Ya, kita lihat dari Waskita Karya.
Di kuartal 3 tahun 2019 memang kinerja dari sisi pendapatan mencapai 22,01 triliun rupiah. Namun hingga kuartal 3 tahun 2020 ada penurunan dari sisi pendapatan cukup dalam sekitar 46,62% menjadi 11,74 triliun rupiah. Kita semua tahu kenapa adanya penurunan kinerja ini, ya karena adanya juga pandemi COVID-19 yang mulai terjadi sejak Maret 2020 sehingga menekan semua lini usaha, semua lini industri di tanah air termasuk pun sektor konstruksi, baik itu yang BUMN maupun swasta. Dan kalau kita cermati perusahaan-perusahaan BUMN karya pun mengalami kondisi yang sama, pelemahan bahkan hingga 46,62% dari kinerja pendapatan antara kuartal 3 2019 berbanding dengan kuartal 3 2020. Itu untuk Waskita Karya. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan Wijaya Karya. Ya, tidak jauh berbeda dengan Waskita Karya dari sisi penurunan pendapatan minus 43,24% dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2019 yang sempat mencapai 18,29 triliun rupiah, namun pendapatan harus tergerus hingga 10,38 triliun rupiah pada kuartal 3 tahun 2020. Itu dia, berarti kondisi yang sama terjadi antara Waskita dan Wijaya Karya dengan penurunan pendapatan hingga double digit. Dan selanjutnya, bagaimana dengan PTPP? Ya, PP Persero kita lihat juga mengalami tekanan yang sama, minusnya bahkan cukup dalam juga 37% pemirsa dari sebelumnya di kuartal 3 tahun 2019 sekitar 15,9 triliun, kemudian di kuartal 3 2020 tercatat sekitar 10,01 triliun rupiah. Dan bagaimana dengan Adikarya? Meskipun dari sisi kita tahu pendapatannya mengalami tekanan yang tidak terlalu dalam, tapi dari target perolehan kontrak barunya cukup optimis ya. Kemudian disusul juga dengan beberapa sektor dan kapitalisasi pasar, Adikarya memang paling kecil. Dan kalau kita lihat tadi, bagaimana dengan kinerjanya dari sisi pendapatan, minusnya 5,41% pemirsa dari 8,94 triliun di tahun 2019, tepatnya di kuartal 3, kemudian di kuartal 3 2020 tercatat hanya 8,45 triliun rupiah. Jadi mengalami pelemahan sekitar 5,41%. Ya, kinerja emiten konstruksi yang kurang memuaskan hingga kuartal 3 tahun lalu ini juga antara lain memang dipengaruhi oleh penundaan sejumlah proyek infrastruktur akibat pandemi COVID-19. Dan penundaan tersebut juga akibat dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang semula dialokasikan untuk sektor infrastruktur kemudian dialihkan untuk penanganan COVID-19. Nah, dari realisasi kinerja pendapatan yang negatif, bagaimana kemudian kinerja laba yang dapat diatribusikan untuk entitas induk dari 4 BUMN karya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? Ya, kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah laba yang perlu dicermati dari 4 perusahaan BUMN karya tersebut. Laba untuk ini kita lihat dari Wijaya Karya, rugi yang sempat dialami di kuartal 3 tahun 2020 sekitar 50,19 miliar rupiah. Kemudian kerugiannya harus terjadi kembali, harus dialami lagi oleh Wijaya Karya pada kuartal 3 tahun 2019. Ini dari 1,35 triliun kemudian menjadi 50,19 miliar rupiah. Jadi ini perbandingan antara laba rugi di kuartal 3 2020 berbanding dengan kerugian di kuartal 3 tahun 2019 dengan perubahan 96,28%. Kemudian PTPP juga kita melihat ada kerugian juga yang harus dialami sekitar 94,92%. Kemudian Adikarya juga kita lihat tekanannya juga semakin dalam 95,62%. Ini dari perubahan laba untuk entitas induk BUMN karya ya. Memang itu adalah laba yang harus dialami. Kemudian itu dari Wijaya Karya, PTPP, Adikarya ada memang laba-laba yang tadi sudah disampaikan 50,19 miliar, 26,36 miliar rupiah, kemudian 15,38 miliar rupiah. Sementara untuk Waskita Karya berbalik mengalami kerugian sekitar 2,63 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2020.
Ya, seperti halnya pendapatan emiten BUMN konstruksi yang diprediksi akan meningkat pada tahun 2021 dan hal ini sejalan dengan sentimen positif yang masih mengiringi. Demikian halnya dengan laba bersih emiten BUMN karya yang diprediksi juga akan terdorong oleh sentimen positif di tahun 2021, yakni anggaran negara untuk infrastruktur yang naik 47% pada tahun ini menjadi 414 triliun rupiah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya sesaat lagi.